Berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya.
Haleluya, kata sama-sama. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan. Silakan nanti Mika yang berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama. Selamat sore Tuhan. Di hari ini kami mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeri. Kiranya Engkau akan berikan berkat dan berikan firman-firman di sore hari ini. Semua ini kami angkat dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Sore ini saya mengajak bersama-sama untuk belajar doa syafaat. Ya. Doa syafaat ini tema renungan kita. Ya. Doa syafaat. Nah, apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah doa yang kita naikkan untuk orang lain. Ya. Saya batuk dulu. Oke. Saya ulangi. Doa syafaat itu adalah doa yang dinaikkan untuk orang lain. Saya berdoa untuk Mika, untuk kita semua. Saya dan berdoa syafaat. Doa yang kita naikkan untuk orang lain. Dan di Alkitab itu ada satu peristiwa yang terjadi. Nanti kita akan baca. Saat ini saya akan ringkas juga. Ada seorang yang namanya Abraham. Ketika Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, ya, mengajak ponakannya yang bernama Lot. Dia bilang begini dengan Lot, bersama dengan ponakannya. Kalau kamu ke timur, aku pilih barat. Kalau kamu pilih barat, aku pilih ke timur. Sebab kamu lihat pandang lembah yang ini ada di sini itu, pilih duluan, pilih untuk kamu. Lot mau melihat sebuah lembah yang hijau, lembah yang subur. Ternyata itu adalah Sodom dan Gomora. Ya, lembah yang hijau Sodom dan Gomora. Dan Lot tinggal di situ. Nah, kemudian Abraham tentunya pilih yang di sebelah barat. Dia pilih tanah tandus yang kering. Tapi orang benar di tempat yang kering, orang benar di tempat yang tandus, tetap itu akan menjadi lembah yang diberkati oleh Tuhan. Nah, suatu hari Abraham itu kedatangan 3 orang tamu. Sebelum berikutnya yang akan kita baca, dia kedatangan tamu 3 orang. Dan 3 orang itu bukan rupanya bukan rupa seperti manusia, ya. Tapi boleh dikatakan malaikat atau bahkan Tuhan sendiri, gitu ya. Dia bertamu. Ketika orang ini bertamu, Abraham tersungkur dan dia tanya, jangan pergi dulu singgahlah ke tempat kami akan buatkan minum, buatkan roti. Ya, kemudian Abraham itu datang kepada pegawainya, cari lembu yang tambun, cari lembu yang baru disembelih sekarang diolah untuk tamunya ini. Nah, kemudian tamunya ini ngomong begini, tahun depan kalau saya kembali lagi, kamu akan punya anak. Kamu akan punya anak. Abraham pada waktu itu usianya 99 tahun, hampir 100 tahun. Dan Sarah itu usianya 90 tahun. Bayangkan sudah jadi nenek dan kakek. Betul ya? Ketika Sarah mendengar percakapan 3 orang tadi dengan Abraham yang sedang bertamu itu, Sarah tertawa. Tapi tertawa dalam hati, dan Tuhan itu mengetahuinya. Dia bukan tertawa seperti ini. Coba bayangkan, ini kakek dan nenek yang dikatakan Tuhan mau punya anak. Kalau waktu itu ada obat kuat begitu, Abraham mungkin akan minum. Tapi malam itu Tuhan mengingat dia. Iya, Sarah zamannya menopause, mati haid. Sementara kakek-kakek bisa apa dia usia 100 tahun? Ya kan? Ada pernah melihat kakek-kakek punya istri usia 100 tahun? Sekarang ini jarang ya kita menemukan orang yang usianya 100 tahun. Ya, apalagi seorang laki-laki. Biasanya yang awet muda itu
umurnya maksud saya menikmati nasi itu perempuan biasanya, ya, seorang wanita. Nah, tapi yang terjadi, dan betul seperti yang dikatakan oleh malaikat ini, mereka punya anak. Dan perikop selanjutnya ini, mari kita baca. Perikopnya adalah karena 3 orang tadi itu mampir ke rumahnya Abraham, ternyata sedang membawa misi akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Dan kota Sodom dan Gomora itu terkenal jahatnya, dan keluhan-keluhan yang terjadi yang dikatakan banyak orang, doa mereka itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan itu ngomong, "Aku ini datang untuk melihat apa yang terjadi di sana. Benar enggak apa yang menjadi keluh kesah mereka?" Kalau coba kita baca ya. Kalau pernyataan Tuhan seperti itu, kira-kira Tuhan berarti nggak pernah tahu dong, iya kan? Tapi kalimat itu betul-betul dikatakan karena bukan Allah yang nggak pernah tahu, tapi Allah sebetulnya pengen membuktikan dalam arti dia datang supaya dia betul-betul memberikan pembelajaran kepada semua orang, termasuk kita yang hidup. Mari kita akan baca. Cukup panjang, kita baca pergantian ya. Dari Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 33. Satu ayat. Saya banyak baca ayat 20, teman-teman baca ayat 21 dan seterusnya. Tidak boleh ada yang salah, harus kompak, suaranya keras karena direkod. Oke. Saya akan baca ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah, ya, banyak keluh kesah, bukan sedikit, banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 1, 2, 3. Baiklah, aku turun melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Ini Abraham mulai berdoa, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni tempat itu karena mereka. Betul, benar tujuh sekarang ya. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan aku, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. 29. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapat di sana, firman-Dia, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. 31. Pertanyaannya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu.
lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Wow, ini yang namanya doa syafaat. Jadi Abraham menyampaikan doanya, ya, menyampaikan doanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Mengapa dia berdoa sampai menawar sedemikian rupa yang dilakukan oleh Abraham? Ya, karena di situ ada ponakannya yang namanya Lot dan istrinya dan kedua anaknya. Jadi hanya 4 orang benar yang tinggal di Sodom. Maka ketika Allah ingin menghukum Sodom, Abraham itu bersyafaat, berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan, kalau ada 50 orang di sana, apakah engkau akan menghukum mereka? Kalau ada 50, Alkitab mengatakan aku gak akan menghukum mereka. Tapi Abraham tahu bahwa tidak ada 50 orang di sana. Dia menawar, kalau kurang dari 5 dari 50 itu piye Tuhan? Ya, kalau ada 45 saja di sana aku nggak akan menghukum. 45 jadi 40 jadi 30, nggak ada jadi 20, nggak ada ditawar lagi sampai kepada berapa? 10 orang. Dan 10 itu nampaknya mentok gitu. Tapi ternyata nggak didapati. Nah, dari perikop ini ada beberapa pembelajaran tentang doa syafaat. Yang pertama, mari kita belajar ini, keberanian menyampaikan doa. Ya, saya katakan keberanian menyampaikan doa. Mengapa kita perlu berani menyampaikan doa? Karena untuk berdoa kita butuh sesuatu yang memang kita sedang mau sampaikan, tapi butuh iman, butuh kesungguhan. Dan saya catat begini, Abraham itu menunjukkan keberanian dalam berbicara kepada Tuhan. Dia mendekati Tuhan dengan rendah hati, tetapi dia juga dengan penuh keberanian. Di ayat yang 20 tadi, lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekati dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dia menyampaikan itu, dia menyampaikan syafaatnya, dan dia berani untuk menyampaikan doanya, ya, menyampaikan doa. Kita seringkali gagal dalam hal ini. Kita nggak berani untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan, padahal kita memang punya kebutuhan. Ya. Bahkan kita itu kurang terbuka. Tuhan Maha tahu. Aku nggak menyampaikan pun Tuhan tahu. Kadang-kadang nggak seperti itu, karena memang Alkitab juga mengajar kepada kita, minta kepada Tuhan supaya kita diberi cara supaya kita mendapat ketuk itu akan dibukakan. Artinya apa? Kita perlu berani sungguh-sungguh menghampiri Tuhan, menyampaikan sesuatu kepadanya. Dan sesuatu itu dibutuhkan keberanian. Apalagi kalau kita mendoakan orang sakit. Berani tidak kita minta kesembuhan? Ya. Pernah nggak mendoakan orang sakit dan kemudian meninggal? Pernah nggak? Pernah. Ibu pernah? Enggak. Pas nengok bareng-bareng. Nengok bareng. Itu berdoa. Biasanya meninggal. Biasanya Saya itu sudah berulang kali. Loh, ada nggak orang Kristen yang kita doakan kemudian meninggal, terus kemudian gara-gara Pak Pendeta ya itu akan jadi meninggal? Enggak ada tuh, sampai hari ini nggak pernah ada. Iya, malah bersyukur, Pak ya terima kasih karena Mami didoakan kemarin itu meninggal, nggak mengalami sakit, nggak kesakitan. Saya nggak tahu saya nggak terhitung berapa kali, bahkan mendoakan orang supaya mati. Pernah enggak? Lah kalau itu nggak berani, nggak pernah mungkin terjadi. Pengalaman pertama waktu saya waktu itu masih jadi pendeta, tapi saya mengajar di Nusa Putra, guru agama. Saya kenal baik dengan beberapa anak-anak
Dan dia panggil saya, Pak Yer tolong doakan papi saya masuk di ICU di Logorejo. Saya datang mendoakan. Saya tahu bahwa kondisinya parah karena sudah nafasnya satu-satu. Tapi hari itu saya berdoa minta kesembuhan. Dan saya membantu. Besoknya sudah dengar Pak Yer, papi meninggal gitu. Dan terakhir kemarin saya pernah cerita kepada teman-teman ya, pada kalian ya. Saya itu ada jadwal untuk berdoa di rumah jemaat yang tinggal di Majapahit. Pulang dari situ saya mampir ke rumah sakit di Tugu, di Ketilang. Di Ketilang itu ada rumah sakit rumah sakit di situ lah, pokoknya saya udah lupa namanya. Saya berdoa untuk maminya teman kami. Dia berdoa di ruang ICU. Di ruang ICU ketika kami berdoa itu masih seger, masih bisa ngobrol-ngobrol, masih baik kalau keadaannya. Tapi hari itu saya berdoa dan saya urapi dia. Saya pulang ke rumah, ternyata saya dikabari mami anfal, alat tensi dan jantung itu flat. Kalau dalam waktu 1 jam tidak berubah, pasti mami meninggal. Padahal itu masih guyon-guyon, masih guyon dengan saya, masih biasa banget dengan saya nih. Saya itu nggak bisa buang air besar, udah 2 hari ini. Padahal saya itu sudah ngomong sama suster, saya guyon nih. Jadi tunggu toh, tante supaya nanti bisa buang air besar. Hari itu saat itu juga kemudian tidak lama sebelum kami berdoa itu susternya ngasih minum lambung, obat untuk lambung dan juga minum supaya dia bisa buang air besar. Setelah saya berdoa pulang dikabarnya gitu. Ini yang baru grace terakhir, belum ada setahun, baru beberapa bulan ya. Tapi keberanian kita itu untuk menyampaikan itu butuh beranian. Oh iya loh, karena begini, saat kita berdoa untuk mereka itu di alam roh itu sesuatu terjadi dan sehingga kita hubungan yang baik. Nah, biarlah apa yang saya sampaikan pada sore ini jadi berkat untuk kita semua. Karena pengalaman-pengalaman yang indah dalam kehidupan kita akan menjadi indah, semakin indah saat kita itu punya hubungan dengan Tuhan. Dan salah satu caranya adalah doa. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman yang kami telah dengar. Biarlah firman itu boleh menerobos ke kedalaman hati kami masing-masing, sehingga memberikan pencerahan, memberikan pemahaman. Bahkan sore ini kami belajar tentang doa syafaat yang dinaikkan oleh Abraham. Ajar kepada kami Tuhan untuk berani menyampaikan kepada Engkau, dan ajar kami supaya dalam posisi ketika kami berdoa, kami adalah orang-orang yang benar dan dibenarkan oleh Kristus. Bahkan Engkau mengajar kepada kami untuk kami rendah hati, menyampaikan doa itu dengan kerendahan hati kami, bahkan dengan kesetiaan yang kami miliki. Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan memberkati, menguatkan, menolong kami, sehingga pergumulan-pergumulan kami, doa-doa yang kami miliki dalam hidup ini akan Engkau kabulkan menjadi sebuah mujizat yang nyata dalam kehidupan kami. Kebutuhan-kebutuhan yang kami doakan, mari Engkau turut campur tangan, bekerja dalam. Bahkan pekerjaan yang kami miliki untuk mencari nasabah, memprospek nasabah, kami doakan mereka, siapapun mereka. Hari ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus supaya semua berjalan dengan normal dan baik, oleh karena Tuhan menolong kami, menghendaki kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati sukacita dan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menolong kami, memberkati kami semua. Berkati seluruh karyawan-karyawati Eko Human Future yang ada di kota ini Tuhan, menolong, memberkati semua jajaran yang ada, baik itu manajer, direktur, termasuk komisaris, semua karyawan-karyawati yang bergerak dalam bidang
tracking di tempat ini dan semua pekerjaan yang ada, Engkau menolong, turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan. Memberkati kami semua anak-anak-Mu yang dengan tekun dan setia membawa diri beribadah kepada Tuhan. Mari Engkau menolong kami Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan, berkat yang berbual-bual kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini menuju dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan menolong kami. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera limpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu akan terus mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah kasih Bapa, cinta dan kemurahan Tuhan dari Kristus Yesus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semuanya. Dan sejak sore ini besok bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus yang datang kedua kali menjemput kita semua. Dalam berkat nama Tuhan sekarang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberkati kita semuanya. Silakan.